Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Fatih Zulfikar, biasa dipanggil Dudan. Nama rimba saya yaitu Bamong. Saya dari anggota muda Kapal Baja Angkatan 9. Maksud dan video dari ini adalah saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang ada di Diklat pada tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2021. Langsung saja ke poin yang utama, kita akan menjelaskan ada apa saja sih di Diklat kali ini. Pertama-tama kita dikumpulkan di kampus pada jam 7. Dilanjut dengan apel pembukaan pada pukul 9:10. Dilanjut acara yang kedua yaitu kita persiapan berangkat pada pukul jam 10:05. Dan kita berangkat menuju Cimory 1 menggunakan tronton pada pukul 10:20. Selanjutnya kita tiba di Cimory 1 yaitu pada pukul 12:31. Di situ juga kita di drop dan menurunkan semua alat dan barang-barang, dan kita setelah menurunkan kita dilanjut dengan briefing pada pukul 12:45. Setelah itu kita memulai trekking atau memulai long march menuju lapangan Paseban itu pada pukul 12:50. Sebelum sesampainya di lapangan Paseban kita ada istirahat sholat zuhur pada jam 13:17. Setelah itu kita melanjutkan trekking pada pukul 13:40 menuju lapangan Paseban, dan kita tiba di lapangan Paseban pada pukul 7:30. Di lapangan Paseban kita jalan ke atas sedikit dan kita tiba di lapangan atau tempat pembacaan tata tertib pada pukul 7:45. Di lapangan pembacaan tata tertib itu kita diarahkan untuk pengarahan seperti tata tertib apa aja sih di Diklat kali ini. Selain itu kita ada pembacaan kode etik dan janji kapal baja. Setelah itu pada pukul 8 malam kita ada istirahat sholat makan sampai dengan pukul 9. Dan pukul 9 kita dilanjut dengan adanya MPP sedikit kayak repack barang, ke pengeluaran semua barang, pengecekan barang segala macam. Dan pukul 9:05 kita menuju pos 1 dan tiba di pos 1 itu jam 12:03 malam. Setelah itu jam 12:05 itu bangun bivak masing-masing per individu di pos 1. Dan pada pukul 12:30 itu kita ada evaluasi caang dengan panitia. Kegiatan hari ini bagaimana dan apa saja kekurangannya pada malam itu. Pada saat evaluasi kita adanya dibenarkan atau diarahkan untuk hari kedepannya jangan sampai terulang kembali. Dan pada pukul 02:30 itu setengah 3 malam kita istirahat di bivak masing-masing. Di hari kedua pada tanggal 11 Maret yaitu kita bangun atau kumpul kembali pada pukul 7 pas, dan setelah itu ada pengarahan dan kita memulai sarapan pada pukul 7:30. Setelah itu ada sampai dengan jam 8. Setelah itu ada pengarahan kembali untuk persiapan penanaman pohon dan kita observasi sedikit. Dilanjut dengan penanaman pohon itu pada pukul 8 pagi. Setelah itu pada pukul 10 atau 10:05 yaitu kita ada packing barang, persiapan alat-alat dan persiapan menuju trekking menuju pos 2. Kita mulai trekking menuju pos 2 itu yaitu pada pukul 10:35 dan tiba di pos 2 itu pada pukul 16:10 atau jam 4 sore. Setibanya di pos 2 itu kita diarahkan atau adanya pengarahan dan kita memulai untuk membangun bivak individu kembali pada pukul 16:30. Bangun bivak 16:30 itu sampai dengan jam 5. Setelah jam 5 itu kita dilanjut untuk membuat animal trap. Animal trap itu salah satu cara untuk survive menangkap hewan sesuai dengan target yang kita tuju. Setelah membuat animal trap itu kita survive dengan sekalian dengan makan, dan kita lihat kita kebetulan pada saat animal trap kita mendapatkan 1 ekor ayam untuk survive. Selanjutnya itu pada pukul 20:30 atau setengah 9 kita ada materi loyalitas sampai dengan pukul 11:45. Dilanjut dengan evaluasi calon anggota dengan panitia. Setelah itu kita istirahat
malam pada pukul setengah 2. Selanjutnya yaitu pada hari ketiga atau hari Jumat, yaitu kita bangun pagi pada pukul jam 6:10. Yang kedua kita observasi untuk persiapan tidur kalong pada pukul setengah 7. Jam 6:40 dimulai dengan tidur kalong masing-masing per individu. Tidur kalong setelah itu diselesaikan pada pukul jam 7:50. Setelah tidur kalong adanya pengarahan dan kita persiapan untuk masak dan makan sampai dengan pukul 9 pagi. Jam 9:45 kita adanya pengarahan dan packing, persiapan menuju pos 3. Jam 10:11 itu ada kita kumpul kembali, dan pukul 11 pas kita memulai trekking menuju pos 3. Kita tiba di pos 3 yaitu pada pukul 13:30 atau setengah 2. Setelah itu dilanjut dengan istirahat dan sholat pada pukul 13:50, dan jam 2:10 kita adanya repack atau MPP kembali, pengecekan barang-barang. Setelah itu jam 3:15 itu adanya bangun bivak alam per kelompok. Kita menggunakan sumber daya alam yang tersedia di hutan itu atau di gunung gunungan itu sendiri, dan kita tidak menggunakan bahan industri sama sekali. Setelah itu dilanjut dengan materi organisasi pada pukul 16:40 sampai dengan jam 6:15. Di break sholat maghrib, istirahat sholat, dan pada pukul 7:10 dilanjut dengan materi body system sampai dengan pukul 10. Setelah itu ditutup dengan evaluasi kembali Caang dan panitia, dan diakhiri dengan tidur malam istirahat pada pukul setengah 12. Di hari Sabtu atau hari keempat kita bangun pada pukul jam 5:35, bangun pagi. Setelah itu istirahat, sholat, makan, dan kumpul kembali pada pukul jam 7:10. Di situ ada kumpul pengecekan logistik. Sisa logistik kita kuat selama beberapa hari ke depan lagi atau masih kuat untuk beberapa hari. Setelah itu jam 7:55 kita ada packing untuk merapikan alat-alat, merapikan bivak alam kita dan alat lain sebagainya. Setelah itu pada pukul 8:40 kita dikumpulkan dan kita mendapat instruksi, mendapat untuk misi kemanusiaan, pertolongan. Ada survivor, 5 survivor yang tersesat. Setelah itu kita mulai trekking itu pada pukul 8:40 setelah mendapat instruksi misi kemanusiaan, dan kita break di istirahat sholat pada pukul 13:50. Kita ada istirahat sholat dan kita lanjut trekking itu pada 14:05, jam 2:05, dan pada pukul 15:15 kita menemukan survivor, masing-masingnya mendapatkan 2 pendaki yang tersesat itu survivor. Pada pukul 15:15 kita membuat pertolongan, membuat tadu darurat dan melakukan pertolongan darurat. Setelah itu kita membawanya survivor itu ke pos induk dan segera diserahkan ke pihak bagian SMC. Tiba di pos induk itu pada pukul 17:45, dilanjut dengan kita trekking di jam 6 menuju pos 4, dan kita tiba di pos 4 itu pada pukul jam 7 atau jam 19:15. Nah, setelah itu kita membangun bivak jam setengah 8 malam sampai dengan jam 8 kita kumpul kembali, dan jam 8:05 ada pengumpulan logistik yang tersisa. Dan pada malam itu juga seperti snack dan lain sebagainya dimakan untuk kita pribadi, dan dilanjut dengan pada pukul jam 20:35 itu ada masak nasi plus makan lauknya yang diberikan dari panitia yang dari kita serahkan pengumpulan logistik di awal tadi. Jam 21:30 yaitu kita istirahat malam atau setengah 10. Di malam terakhir tepatnya pada hari Minggu tanggal 14/2021 jam 2 kita dibangunkan. Jam 2 itu kita ada materi malam. Pada malam ini kita benar-benar tidak tahu bahwa jam 2 ini ada materi atau malam istimewa. Di situ ada 4 pos, yaitu yang pertama ada pos etika, yang kedua ada pos body system, yang ketiga ada loyalitas, dan yang terakhir ada pos organisasi. Per pos seiring jalannya waktu kita selesai di jam 7:55, dilanjut dengan makan bersama pada pukul jam 8:45. Setelah makan kita persiapan dan packing, ditutup dengan foto bersama pada pukul jam 9:10.
Setelah itu jam 9:45 kita perjalanan menuju turun menuju lapangan Paseban, dan kita tiba di lapangan Paseban itu pada pukul 10:38 menit. Setelah itu jam 11:28 menit kita menuju arah pulang. Sesampainya berhentinya tronton, kita tidak langsung diturunkan di kampus, melainkan kita untuk melakukan long march kembali di Jaka Sampurna, atau tepatnya di samping Universitas Gunadarma Kalimalang. Setelah itu kita memulai long march itu pada pukul jam 2:05. Sebelum long march kita ada arahan-arahan kecil untuk tidak melakukan apa atau hal apa saja yang harus dilakukan. Setelah memulai long march itu kita istirahat, sholat, makan di hutan kota Bekasi. Itu pada pukul 15:45 kita tiba di sana, dan kita melanjutkan perjalanan long march kembali menuju kampus itu pada pukul 18:15, dan tiba di kampus itu pada pukul 20:10. Setibanya di kampus kita istirahat sejenak dan dilanjut dengan apel penutupan kegiatan diklat Kapal Baja 2021 itu pada pukul 21:05. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada panitia yang telah membantu kami untuk di kegiatan diklat kami, dan saudara-saudara saya yang telah ikut serta dan berjuang bersama-sama. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.